Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya Mutira Syifa dari kelas 10 TJKT 2. Di sini saya akan mempelajari mengenai modul pembelajaran tentang dasar-dasar Cisco. Di sini saya akan membahas tentang Cisco, sertifikasi Cisco, praktik Cisco paket tracer, dan perintah dasar terminal Cisco. Selanjutnya, apa itu Cisco? Cisco merupakan perusahaan yang mengembangkan, memproduksi, dan menjual perangkat network seperti switch, router, security device, diantaranya ada firewall, email security appliance, kemudian ada web security appliance, firepower, IPS, dan juga ia memproduksi seperti VoIP device, data center, PCS atau switch nexus. Kemudian di wireless dia memproduksi WLC dan access point. Cisco berfungsi untuk merancang topologi jaringan atau sistem untuk dunia kerja yang sesungguhnya. Cisco berperan penting dalam mengembangkan jaringan yang efisien dan handal. Selanjutnya ada implementasi produk Cisco. Kalau kita lihat lebih dalam, di produk-produknya Cisco yang unik adalah Cisco dia membagi berdasarkan kebutuhan dan juga berdasarkan marketnya. Di Cisco, dia mempunyai produk-produk khusus yang diperuntukkan untuk ISP, seperti contohnya ada Cisco ASR. Kemudian, Cisco ada produk khusus yang diperuntukkan untuk enterprise LAN, contohnya perangkat router ISR. Kemudian di Cisco, dia juga mempunyai produk-produk yang spesialis yang ada di data center. Kalau kita lihat kebutuhan network di data center, nah di Cisco ini menyediakan. Di antaranya ada Cisco Switch Nexus, ada UCS dan software-software yang ada di dalam data center. Selain itu pula, Cisco juga memproduksi perangkat seperti IoT atau Internet of Things. Kemudian, dia juga mempunyai perangkat security, VPN yang merupakan produk dari Cisco dan masih banyak lagi produknya. Selanjutnya ada sistem operasi pada Cisco. Contoh sistem operasinya, kalau tadi perangkat kerasnya Cisco, sekarang kita akan membahas perangkat lunaknya Cisco. Kita ambil contoh di perangkat networking-nya. Ada beberapa jenis sistem operasi yang ada di Cisco. Yang pertama ada iOS. iOS ini yang paling umum dan yang paling sering kita jumpai di perangkat Cisco. Jadi, sebuah perangkat misalkan router ataupun switch di dalamnya terdapat sistem operasi atau software yang mengontrol berjalannya perangkat tersebut. Switch ataupun router memiliki operating system atau OS. Contohnya switch Catalyst 3750, 2950, kemudian ada di router 1841. Lalu yang kedua ada iOS XE. Adalah operating system ini lebih sering dijumpai di produk-produk enterprise. Contohnya router ISR. Yang ketiga ada iOS XR, adalah produk-produk yang biasanya ada di ISP. Contoh produknya ada Cisco Router ASR 9000. Lalu, spesialis di data center Cisco mempunyai operating system namanya NXOS. Ini contohnya perangkatnya adalah Switch Nexus. Walaupun mereka punya variasi operating system, tapi secara umum konfigurasinya tetap sama. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang sertifikasi Cisco. Sertifikasi adalah sebuah pembuktian kepada seseorang apakah sudah memenuhi syarat terhadap suatu materi. Di Cisco ada beberapa level sertifikasi. Di antaranya ada entry level, associate level, professional level, dan expert level. Sebelum saya menjelaskan terkait sertifikasi yang berlaku sekarang, kita akan sedikit menarik waktu ke belakang sekitar 1 tahun yang lalu. Di tahun Februari 2020, di Cisco melakukan perubahan besar-besaran terkait sertifikasinya. Jadi, awalnya sertifikasi di Cisco hanya berupa entry level, associate level, professional, dan expert level. Sekarang
sekarang ada penambahan yaitu specialist level. Perbedaan antara 4 level di gambar tersebut adalah yang pertama ada NT. Dulu ada CCNP, ada dikenal dengan ICND 1 dan ICND 2. Nah, sekarang sudah tidak ada lagi. Yang kedua ada Associate. Di level ini dulu ada materi tentang CCNA Cloud, Collaboration, Cyber Ops, Data Center, Industrial, Routing Switching, Security, SP, dan Wireless. Nah, sekarang ini di level Associate, CCNA itu dihilangkan. Dan sekarang CCNA hanya berlaku yang CCNA 200 dan 301. Yang ketiga ada Profesional. Di level ini sebelumnya ada Routing Switching, sekarang diganti namanya menjadi Track Enterprise. Yang keempat ada Expert. Di level ini juga sebelumnya ada CCIE Routing Switching, sekarang berubah namanya menjadi CCIE Enterprise. Jadi untuk sekarang sertifikasi yang berlaku adalah CCNA, CCNP, dan CCIE. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu CCNA, CCNP, dan CCIE. Yang pertama itu ada CCNA. CCNA singkatan dari Cisco Certified Network Associate. Adalah sertifikasi jaringan dari Cisco yang mengukur kemampuan individu dalam memahami dan mengelola jaringan komputer yang menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak Cisco. Lalu yang kedua ada CCNP, singkatan dari Cisco Certified Network Professional, merupakan salah satu sertifikasi untuk memvalidasi seseorang memiliki kemampuan inti yang dibutuhkan untuk menjual dan mendukung layanan konvergensi. Lalu yang terakhir ada CCIE, singkatan dari Cisco Certified Internet Network Expert, merupakan salah satu sertifikasi yang menegaskan kemampuan seseorang dalam merancang, mengimplementasikan, mengelola, dan memecahkan masalah infrastruktur jaringan yang kompleks. Selanjutnya ada Cisco Packet Tracer. Apa itu Cisco Packet Tracer? Packet Tracer adalah simulator alat-alat jaringan Cisco yang sering digunakan sebagai media pembelajaran dan pelatihan, dan juga dalam bidang penelitian simulasi jaringan komputer. Program ini dibuat oleh Cisco System dan disediakan gratis untuk fakultas siswa dan alumni yang telah berpartisipasi di Cisco Networking Academy. Tujuan utama Packet Tracer adalah untuk menyediakan alat bagi siswa dan pengajar agar dapat memahami prinsip jaringan komputer dan juga membangun skill di bidang alat-alat jaringan Cisco. Selanjutnya ada cara akses perangkat Cisco. Cara akses perangkat Cisco bisa menggunakan berbagai metode. Di antaranya yaitu yang pertama ada kabel konsol. Menggunakan kabel konsol untuk remote ke perangkatnya. Remote by konsol biasanya digunakan ketika perangkatnya belum ada IP yang bisa untuk akses. Setelah konfigurasi IP, baru nanti kita bisa menggunakan remote SSH, remote telnet, dan lain-lainnya. Lalu yang kedua ada web based. Dengan graphical user interface, kita bisa gunakan web dengan catatan sudah ada perangkat yang support untuk graphical user interface. Kita bisa panggil IP address-nya. Lalu yang ketiga bisa menggunakan remote access SSH ataupun telnet. Yang membedakan SSH dan telnet adalah di bagian keamanannya. Telnet tidak menyediakan bagian mekanisme keamanan apapun, sedangkan SSH lebih aman. Jadi, lebih direkomendasikan menggunakan SSH. Lalu selanjutnya cara akses perangkat Cisco. Yang pertama, siapkan kabel konsol. Hubungkan ke perangkat pada port konsol. Yang kedua, cek port konsol di device manager. Lalu yang ketiga, login terminal Cisco melalui software putih atau yang sejenisnya. Yang keempat, login melalui port serial. Lalu selanjutnya perintah dasar Cisco.
Ada 3 mode konfigurasi yang perlu diperhatikan ketika kita ingin konfigurasi perangkat. Yang pertama, user mode untuk melakukan verifikasi sederhana. Lalu yang kedua, privilege mode untuk verifikasi konfigurasi detail manajemen file. Yang ketiga, global configuration untuk melakukan konfigurasi, menambah, mengganti, atau menghapus konfigurasi. Cukup sekian video materi pembelajaran dari saya tentang dasar-dasar Cisco. Maaf apabila ada salah kata. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.